wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igmalisa Fadila, nomor absen 13 dari kelas 12 MIPA 1. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem demokrasi Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu sistem demokrasi liberal. Nah, tetapi menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal ini tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Makanya dari itu, Presiden Soekarno ingin mengganti sistem demokrasi liberal ini menjadi demokrasi terpimpin. Nah, jadi pada video kali ini kita semua akan membahas mengenai kehidupan perpolitikan, terutama kehidupan politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 hingga tahun 1965. Nah, jadi mengapa sih demokrasi terpimpin ini ditetapkan di Indonesia? Nah, adapun beberapa hal yang melatar belakangi terpilihnya sistem demokrasi terpimpin. Itu yang pertama, adanya ketidakstabilan kehidupan politik di Indonesia. Nah, pada kala itu partai-partai politik di Indonesia saling bersaing atau saling menjatuhkan satu sama lain dan hanya peduli kepada kelompoknya saja. Karena hal itu, hal ini menjadi latar belakang diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin. Nah, latar belakang yang kedua ialah gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru. Nah, latar belakang yang ketiga ialah Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal ini tidak cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia ataupun tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang menurut Presiden Soekarno hal ini terlalu kebarat-baratan demokrasi liberal ini. Nah, karena dari itu Presiden Soekarno ingin mengganti demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk menstabilkan kehidupan di Indonesia, terutama kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia pada kala itu. Nah, untuk hal tersebut Presiden Soekarno merealisasikan demokrasi terpimpin ini dengan pada awal Juli 1959 Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan juga para tokoh-tokoh penting lainnya di Indonesia untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk bangsa Indonesia ke depannya. Nah, adapun hasil dari pertemuan tersebut ialah mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pertemuan ini dilanjutkan dengan pidato singkat dari Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah, hal ini juga sekaligus dengan mengeluarkan dekret presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok, yaitu yang pertama, poin yang pertama yaitu pembubaran Dewan Konstituante dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS 1950 tidak berlaku lagi saat pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dikeluarkannya dekret presiden ini menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal dan menjadi masa awal diberlakukannya demokrasi terpimpin. Nah, lalu bagaimana kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia setelah diterapkannya demokrasi terpimpin, setelah demokrasi liberal sudah tidak berlangsung lagi dan diganti dengan demokrasi terpimpin. Nah, setelah ditetapkannya demokrasi terpimpin, kehidupan politik di Indonesia pada masa itu tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada
kepemimpinan presiden, yaitu kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah, kepemimpinan ini seolah-olah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa itu, pada masa demokrasi terpimpin. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kekuatan kebijakan serta penyimpangan-penyimpangan politik yang terjadi pada kala itu, pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada HUT RI tahun 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Nah, dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menyerukan tentang semangat revolusi, keadilan sosial, serta penyusunan ulang lembaga organisasi negara. Nah, demi revolusi, pidato ini kemudian dikenal sebagai manifesto politik atau disingkat dengan Manifold. Nah, Manifold ini mencakup 5 gagasan penting, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan juga yang terakhir ada Kepribadian Indonesia, yang kemudian disingkat dengan Uzbek. Kita sering mendengar istilah ini, Uzbek. Nah, istilah Uzbek ini dikenal dengan istilah Manipol Uzbek. Dalam perkembangannya, Manipol Uzbek ini menjadi ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin, dan juga Manipol Uzbek ini dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Nah, kita tahu bahwa, masih ingatkah pada masa demokrasi liberal disebutkan bahwa partai politik pada masa demokrasi liberal ini tumbuh subur dan saling bersaing di kala itu, di masa demokrasi liberal. Mereka saling bersaing dan hanya memperhatikan kelompoknya mereka kan, sehingga pada masa demokrasi terpimpin ini pemerintah di peran partai politik dengan cara mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1959 yang berisi partai politik harus menerima dan membela Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politik, menerima bantuan dari luar negeri hanya seizin pemerintah atau partai politik. Setidaknya harus memiliki cabang di 1/4 wilayah di Indonesia. Nah, Presiden juga berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai-partai politik di Indonesia. Adapun Presiden juga berhak membubarkan partai-partai politik yang terindikasi melakukan pemberontakan terhadap pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia pada kala itu. Nah, hal ini ditujukan untuk menegakkan demokrasi terpimpin pada kala itu. Nah, Presiden Soekarno juga membentuk lembaga negara baru berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1959 yang disebut Front Nasional. Pemerintah membentuk Front Nasional. Lembaga ini merupakan organisasi massa yang bertujuan menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi satu kekuatan yang menyukseskan pembangunan nasional. Nah, Front Nasional ini juga diketuai oleh Presiden pada kala itu, yaitu Presiden Soekarno, yang memiliki tugas diantaranya ialah yang pertama melaksanakan pembangunan, yang kedua mengembalikan Irian Barat,
ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia. Selain itu, Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berdasarkan Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Presiden Soekarno mengangkat anggota MPRS dengan syarat setuju dengan manifesto politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada kala itu, yang dimana seharusnya pengangkatan anggota MPRS ini dilakukan melalui pemilu. Nah, selain itu juga anggota MPRS justru tunduk kepada presiden ataupun peraturan ketentuan yang dikeluarkan oleh presiden, yang dimana seharusnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan presiden berada di bawah MPR. Nah, presiden juga membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara berdasarkan Penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Nah, DPAS ini dibentuk oleh Presiden Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soekarno. DPAS ini juga diketuai langsung oleh Presiden Soekarno. Nah, penyimpangan lainnya yaitu ada pembubaran anggota DPR hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden Soekarno. Karena Presiden Soekarno menganggap DPR ini menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Lalu Presiden Soekarno membentuk sendiri DPR yang baru. Nah, DPR ini bisa disebut juga dengan DPR GR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, DPR GR ini dibentuk pada tanggal 24 Juni 1960 yang anggotanya terdiri dari golongan nasionalis, agama, dan juga komunis. Nah, tindakan Presiden Soekarno ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya seorang presiden ini tidak dapat membubarkan dan juga membentuk DPR. Masa demokrasi terpimpin yaitu pada bidang politik luar negeri, di mana Indonesia menghadapi berbagai masalah. Salah satunya ialah konversi dengan konfrontasi dengan Malaysia serta pembebasan Irian Barat. Bentukan Federasi Malaysia sejak awal ditentang oleh Presiden Soekarno karena membahayakan revolusi Indonesia. Filipina juga menentang hal ini karena memiliki hubungan sejarah dengan Kesultanan Sulu di daerah Sabah dan menganggapnya sebagai bagian dari wilayahnya. Untuk meredakan ketegangan, ketiga negara menggelar konferensi yang bisa kita kenal sebagai Mapiwindo, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Nah, hasilnya disepakati digelar jajak pendapat bagi rakyat Kalimantan Utara meliputi Sabah, Sarawak, dan juga Brunei tentang bersedia tindakannya bergabung dengan Federasi Malaysia. Nah, untuk itu PBB yang akan memfasilitasi dengan membentuk sebuah misi yang dipimpin langsung oleh Lawrence McLamore dari Amerika Serikat. Namun, ketika misi Lawrence ini masih bekerja secara sepihak, Perdana Menteri Malaysia yaitu Tengku Abdul Rahman memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Atas tindakan tersebut, Indonesia mengambil tindakan konfrontasi. Nah, karena hal ini hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia diputus. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Dikomando Rakyat atau yang biasa kita kenal sebagai Dwikora pada tanggal 3 Maret 1964. Nah, di tengah-tengah suasana yang memanas ini, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap
Dewan Keamanan atau DKPBB. Tahu hal ini, Presiden Soekarno yang marah memutuskan Indonesia keluar dari PBB, dari keanggotaan PBB, tepatnya pada tanggal 7 Januari 1965. Pembebasan Irian Barat. Nah, dalam konferensi meja bundar tahun 1949, Belanda menyetujui menyelesaikan masalah Irian Barat 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Nah, tetapi hingga tahun 1959, Belanda selalu menunda penyelesaian masalah Irian Barat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia Belanda, adapun perjuangan pembebasan Irian Barat ialah yang pertama melalui perjuangan diplomasi. Diplomasi mengenai masalah Irian Barat ditempuh pemerintah Indonesia melalui konferensi Kolom dan konferensi Asia Afrika. Nah, dalam konferensi tersebut Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara-negara peserta konferensi. Pemerintah Indonesia juga berhasil mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960. Tetapi upaya tersebut gagal karena tidak didukung oleh 2/3 anggota sidang. Usaha yang kedua ialah dengan konfrontasi politik. Nah, pada tahun 1956, pemerintah Indonesia membatalkan hasil KMB secara sepihak. Selain itu, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat pada tahun 1956. Puncaknya, pada tahun 1960, pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Selanjutnya ada konfrontasi ekonomi. Nah, konfrontasi ekonomi ini Indonesia dengan Belanda dilaksanakan melalui cara pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3 juta gulden. Pemerintah Indonesia juga menasionalisasikan maskapai penerbangan Belanda, yaitu KLM, dan perusahaan pelayaran atau NHM pada tahun 1958. Yang keempat ialah dengan konfrontasi militer. Untuk konfrontasi militer ini diawali dengan ajakan Presiden Soekarno kepada rakyat untuk terlibat langsung dalam pembebasan Irian Barat melalui Trikora pada tanggal 19 Desember 1961. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Selanjutnya, pasukan TNI dikerahkan melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat. Nah, selanjutnya ada integrasi Irian Barat. Masalah Irian Barat ini akhirnya menarik perhatian PBB pada bulan Maret hingga Agustus tahun 1962. PBB mengajak pihak Indonesia dan juga pihak Belanda untuk berunding di New York. Dalam perundingan New York, Belanda setuju menyerahkan wilayah Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTA pada 1 Oktober 1962. Nah, pada 1 Mei 1963, UNTA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya pemerintah Republik Indonesia wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Nah, PPRA ini dijelaskan juga pada tanggal 14 Juli sampai 4 Agustus 1969. Hasil PPRA memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Nah, sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian Indonesia. Nah, pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin ini dilakukan dengan berbagai cara. Adapun caranya ialah dengan mengambil alih atau nasionalisasi pengusahaan milik Belanda, maksimalkan peran badan usaha milik negara
atau BUMN. Selanjutnya ada Dewan Perancang Nasional. Nah, Dewan Perancang Nasional ini dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959 oleh Kabinet Kerja. Nah, awalnya pada tahun 1963, Dewan Perancang Nasional berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Badan ini dipimpin langsung oleh presiden kala itu. Tugas utama dari badan ini yaitu untuk merancang pembangunan, baik pembangunan dalam jangka pendek maupun pembangunan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ada devaluasi mata uang rupiah. Pada 24 Agustus 1959, pemerintah menurunkan nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi 100 perak dan juga 50 perak. Adapun mata uang pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi. Nah, tujuan dari devaluasi ini ialah untuk meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Selanjutnya ada deklarasi ekonomi. Nah, deklarasi ekonomi ini dirumuskan oleh Panitia 13 sebagai strategi dasar dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Deklarasi ekonomi ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963, disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan yang dikenal dengan nama Peraturan 26 Mei. Prioritas pelaksanaan deklarasi ekonomi antara lain ialah untuk mendorong usaha swasta, memperbesar produksi perolehan devisa, serta memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan juga impor. Selanjutnya ialah dengan cara menekan inflasi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar serta memperbaiki keuangan dan juga perekonomian negara Indonesia. Pemerintah juga membekukan semua simpanan pada bank-bank di Indonesia. Pemerintah juga menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja negara. Selanjutnya ada dana revolusi. Nah, dana revolusi merupakan kebijakan yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 360 Tahun 1964. Nah, dana revolusi ini diperoleh dari devisa kredit jangka panjang atau deferred payment. Nah, hasil pengumpulan dana revolusi ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden yang bersifat prestis politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.